Nah, teman-teman, pada video sebelumnya kita telah mengetahui proses ilmiah atau investigasi ilmiah itu melibatkan mengenai identifikasi masalah. Selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan? Nah, yang perlu kita lakukan adalah menggali hipotesis atau menentukan hipotesis. Jadi ketika seseorang itu dia menghadapi sebuah masalah, mereka akan mencari informasi-informasi lain mengenai fakta-fakta tersebut yang dapat dijadikan sebagai hipotesis. Ketika seseorang detektif atau dokter memeriksa pasien, mereka tidak cuma mencari fakta-fakta secara acak, tapi mereka coba melihat pola-pola tertentu dari yang mereka amati. Misal dokter adalah pasien, misal detektif adalah kejadian atau TKP. Nah, dari informasi-informasi ini kan mereka menentukan pola-pola tertentu. Nah, mereka akan membuat sebuah hipotesis. Nah, pola-pola tadi yang menentukan kita atau ya peneliti, detektif, atau dokter mengarahkan kemana sih masalah kita itu akan dipecahkan. Meskipun pola-pola yang mereka temukan itu tidak lengkap, nah hipotesis awal atau pola-pola tadi itu membentuk semacam dugaan atau spekulasi awal bagaimana si peneliti akan meneruskan research-nya, bagaimana si peneliti akan memecahkan masalah tersebut. Nah, hipotesis awal itu menjadi hal yang sangat penting. Contohnya, peneliti pada abad ke-18, Thomas Malthus, dia menulis mengenai populasi dan ketersediaan makanan dalam esainya yang terkenal, yaitu berjudul An Essay on Principle of Population. Dia berpendapat bahwa pertumbuhan manusia itu lebih cepat daripada pertumbuhan jumlah pasokan makanan. Inilah yang menyebabkan kenapa kok banyak manusia itu kelaparan. Lalu setelah bertahun-tahun esai ini diterbitkan, Charles Darwin, dia membaca esai ini. Saat itu Darwin sedang mencari jawaban tentang asal-usul spesies. Ketika itu, dia membaca gagasan Malthus. Darwin menyadari dalam kondisi kelangkaan sumber daya, variasi yang menguntungkan akan cenderung bertahan, sedangkan yang tidak menguntungkan akan punah. Nah, dari sinilah Darwin itu menemukan teori seleksi alam yang revolusioner. Nah, dari contoh tadi, hipotesis awal ini sangat penting bagi para peneliti untuk dia melanjutkan penelitiannya atau melanjutkan pemecahan masalahnya. Nah, hipotesis awal ini bekerja sebagai eh, cara atau arah kita menentukan cara kita mencari data dan sebagainya. Bayangkan ketika tidak ada hipotesis awal ini, ya seorang peneliti akan mencari data yang di sekitar masalah tersebut, tapi barangkali data yang tidak relevan itu ya akan dia masukkan ke dalam penelitiannya. Misalnya begini, jika kita tahu bahwa bentuk bumi adalah bulat, bagaimana sih cara menghitung diameter dari bumi atau ukuran dari bumi tersebut? Nah, kita bisa menggunakan geometri untuk menghitung ukuran bumi dengan cara kita mempelajari bagaimana sinar matahari dia jatuh kepada sudut-sudut yang berbeda di bagian belahan bumi. Jadi, kesimpulannya mengenai penjelasan hipotesis awal dia dapat bersifat sangat spekulatif dan juga mungkin dia belum lengkap, tetapi hipotesis awal dia sangat penting bagi peneliti itu untuk mengarahkan ke arah mana sih penelitian tersebut atau ke arah mana sih mereka akan menyelesaikan sebuah masalah. Nah, hipotesis awal ini juga sangat penting bagi peneliti itu untuk menentukan data-data mana saja sih yang relevan dipakai dalam penelitiannya. Nah, tanpa hipotesis awal ini, penelitian itu tidak akan terjadi secara efektif.